Halo everyone, selamat datang di Expo UiPath Community in Binus. Karena acaranya akan dimulai kurang lebih 5 menit lagi, kita akan menunggu teman-teman lainnya yang belum masuk ya. Expo ini akan dimulai tepat pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Thank you semuanya. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. Realize the time that I wasted here. Feel like this can't feel the way I feel sad if you can't be right here. Baby, I'd be sad if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'll mess it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you, so baby stay. Baby, I'd be sad if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, need you to stay. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, don't pretend. Stay by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I did the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, oh no pretend. I'll be right here, baby, you know I think closely. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not. Halo teman-teman semua, selamat malam dan sekali lagi selamat datang di acara Expo Community UiPath in Binus. Terima kasih kepada kalian semua yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti Expo UiPath Community in Binus yang kali ini. Nah teman-teman, sebelum mulai aku mau nanya nih, gimana kabar kalian?
Boleh dong kabarin di kolom chat atau mungkin kalian bisa kasih virtual reaction-nya di Miss Teams. Gimana tuh kabarnya? Pastinya lagi pada senang ya hari ini ya mungkin ya. Ih, asik dong ya. Wih, reaction-nya, ada yang love-love nih. Wih, asik banget. Dia lagi sedang dia jatuh cinta dia. Iya, bagus lah ya kalau misalnya teman-teman pada baik-baik semua gitu ya. Nah, oke deh, meskipun kita sekarang masih ada di masa pandemi COVID-19 yang udah hampir mau 2 tahun ini, aku harap kalian semua tetap bisa stay healthy dan tetap semangat untuk jalani hari-harinya ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Monica dan di sini aku nggak sendirian nih, karena di sini aku ditemani sama partnerku yaitu Rainer. Halo Rainer. Halo Kak Monica, halo semuanya, perkenalkan ya, nama aku Rainer. Salam kenal ya semuanya. Nah, kita ini nanti mendampingin kalian selama acara ini berlangsung. Sebelum kita mulai, aku mau ngebaca ini kira-kira beberapa rules yang bakal kalian patuhi selama expo ini berlangsung. Nah, yang pertama, saat mengikuti expo ini, peserta diharapkan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama expo ini berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mematikan atau mute mikrofon kalian selama acara ini berlangsung. Kecuali mungkin saat Q&A ya, nanti ketika teman-teman diizinkan untuk bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Dan yang keempat, peserta diharapkan untuk bertanya melalui kolom chat apabila kalian tidak bisa untuk on mic-nya nih. Dan yang terakhir, peserta harus mengikuti expo ini hingga selesai ya, karena nanti di akhir acara akan ada exit ticket yang harus kalian isi sebagai absensi. Nah, udah pada tahu semua kan ya rules-nya? Jadi buat teman-teman yang belum nyalain kameranya nih, bisa langsung aja nyalain kameranya ya. Nah, untuk acara selanjutnya akan dijelaskan oleh partnerku Rainer. Waktu dan tempat aku persilakan ya, Rai. Oke, terima kasih Kak Monica. Ayo teman-teman, aku akan menjelaskan tentang sedikit tentang UiPath dan apa itu RPA. Kalau kalian masih penasaran sebenarnya UiPath itu tentang apa sih gitu. Ayo boleh dilanjut Kak Mon. Nah, tapi sebelum aku mau jelasin tentang itu, aku mau ngasih kalian sebuah video nih yang sangat bagus tentang automation gitu. Ini video dapat membuat kalian mungkin pikiran kalian lebih terbuka tentang apa sih sebenarnya itu automation. Video ini berjudul The Story of Work Automation. Yuk Kak Mon, boleh di play. This is the story of work. It started a long time ago, on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work, to grow things and create things and build things, to see what they were capable of, to stand at day's end and say, I did that, which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was well, you know. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work, and not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The unpleasant kind. The drudge and data and admin and the doggone expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were miffed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, stop working and start working. The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Wah, videonya sangat bagus ya kawan-kawan ya. Dia sangat menggambarkan bagaimana pekerjaan manusia yang sangat itu banyak sehingga manusia
menyebabkan manusia itu tidak efisien dan tidak bisa melakukan hal-hal yang mereka suka. Oleh karena itu, seseorang mempunyai suatu ide yang sangat brilian yang dapat memberikan manusia suatu keuntungan, yaitu kenapa nggak daripada kita jadi robot, kenapa nggak kita pekerjaan robot untuk mempekerjakan pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu muncullah suatu ide automation. Oke, Kak Mon, boleh dilanjut. Nah, tadi kan kita sudah nonton video tentang automation. Sekarang kita masuk tentang materi UiPath. Sebenarnya apa sih UiPath itu? Kenapa sih kita join di Expo ini? Apa sih itu? Sebenarnya UiPath itu adalah suatu perusahaan, kawan-kawan. Perusahaan lunak global, perusahaan perangkat lunak global yang untuk dalam bidang otomasi proses robot atau RPA, Robotic Processing Automation. Nah, UiPath ini awalnya didirikan di Rumania oleh Daniel Dines dan Marius Turk. Dan sekarang UiPath ini berkantor pusat di New York City. Nah, UiPath ini membuat suatu perangkat lunak yang dapat memantau aktivitas pengguna nih, dan mengotomisasikan semua pekerjaan yang berulang, termasuk yang dilakukan menggunakan perangkat lunak bisnis lainnya seperti kita tahu CRM dan ERP atau Enterprise Resource Planning. Oke. Nah, UiPath sendiri ini mempunyai komunitas loh, kawan-kawan. Komunitas UiPath ini cukup besar di Asia Pasifik. Nah, namanya cukup simpel loh sebenarnya. Tinggal tambahkan community, yaitu UiPath Community. Nah, apa sih UiPath Community dan apa sih yang kita lakukan di dalam UiPath Community ini? Nah, UiPath Community ini adalah suatu komunitas, pastinya ya, yang berfokus di dalam bidang otomasi dan robotik. Nah, di UiPath Community ini kalian dapat mendapatkan ilmu mengenai RPA atau Robotic Processing Automation, dan juga mendapat pengalaman-pengalaman baru loh tentang pembelajaran RPA ini. Dan kalian juga bisa mendapatkan teman-teman dari seluruh BINUS ini, dari semua cabang, bahkan dari universitas lain loh. Nah, lanjut nih, tadi kita sebut-sebut nih RPA atau Robotic Processing Automation. Nah, itu apa sih sebenarnya RPA itu? Nah, RPA itu adalah suatu teknologi perangkat lunak yang dapat memudahkan untuk membangun, menyebarkan, dan mengelola robot perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini dapat meniru tindakan manusia seperti berinteraksi dengan sistem dan perangkat lunak digital. Nah, sama seperti manusia nih, perangkat lunak ini dapat melakukan hal-hal yang seperti manusia lakukan, seperti memahami apa yang tidak ada di layar komputer kita, menekan tombol yang tepat di layar komputer kita, menavigasi sistem di dalam aplikasi, mengidentifikasi dan mengekstrak data dari file-file Office kita, dan melakukan berbagai tindakan yang dapat kita tentukan sendiri. Jadi kita bisa mengcustom sendiri, kawan-kawan. Dan perangkat lunak ini kelebihannya dari RPA ini adalah mereka lebih cepat dan lebih konsisten daripada manusia. Kan biasanya kalau manusia kan butuh istirahat ya, minum kopi dulu kan, butuh meregangkan badan kan, itu banyak membuang waktu ya kawan-kawan. Jadi kalau dengan RPA ini kita bisa lebih efisien dan lebih cepat. Nah, contoh-contoh dari RPA ini yang di bawah ini seperti kita lihat ada keyboard input, mouse movement and click, and reading computer screen. Oke, boleh di next. Nah, ini kemudian ada 5 ciri-ciri dari RPA ini. Yang pertama, RPA ini dapat mengikuti tindakan manusia ya, mimic human action. Yang kedua, RPA ini dapat mengoperasikan berbagai macam aplikasi di komputer kita, operates any application. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah RPA ini sangat cepat untuk diimplementasikan dan sangat powerful, kawan-kawan, sangat hebat ya RPA ini. Dan RPA ini tidak membutuhkan istirahat dan tidak memiliki capek lah, tidak butuh istirahat dan tidak memiliki kesalahan gitu. Jadi hampir sempurna ya. Nah, kemudian yang terakhir, dan RPA ini dapat memodifikasi data dan membaca data. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya ada video yang sangat bagus juga nih tentang UiPath Assistant nih. Yang video ini bisa memberikan kita salah satu contoh untuk bagaimana cara kerja dari UiPath Assistant ini. Dengan judul Enable Every Employee with Easy Access. Oke, boleh di-setel Kak Mon. UiPath Assistant is software that runs locally on your computer. It's like a mini you that can do everything from managing your calendar to filing complex tax returns. In this example, I'm an HR manager, and I start every day with an inbox full of resumes. Matching candidates to job openings is time-consuming and boring. Now imagine that I have my own personal robot assistant to handle this while I focus on more valuable and urgent work. My day starts with a reminder that my assistant is ready to review new resumes. When I start the process,
The assistant launches a new copy of my desktop so I can carry on with my tasks without losing my mouse and keyboard. As the robot reviews each resume, it finds the best matching positions and sends an email response. If something unexpected happens, like an extra email attachment, I can take over the robot's desktop and choose the best document for the review. Then, I can go back to my work. Once the robot finishes, I can see the sent emails with personalized job matches for each candidate. To learn more, visit uipath.com. Oke, cukup bagus ya videonya ya, menerangkan kita bagaimana cara UiPath Assistant ini yang kita sebut-sebut tadi cara bekerjanya gitu. Nah, orang di video ini menunjukkan bahwa dia tidak perlu untuk mensortir resume yang masuk ke dalam email dia. UiPath Assistant akan otomatis melakukan proses pensortiran tersebut dan melakukan pengiriman email ke orang-orang yang melamar kerja itu. Nah, ini dapat dilakukan secara otomatis dengan API ini ya, cukup keren ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya nih kita punya contoh asli nih, demo asli langsung dari tim training kita nih. Yuk kita sambut Kak Alvin. Halo Kak Alvin. Halo Kak Rey. Oke, Kak, aku share screen boleh ya. ditunjukkan bagaimana cara kerjanya UiPath ini secara simpel ya. Oke, layar aku udah kelihatan? Sudah Kak Alvin? Oke. Jadi di sini tuh sekarang kita mau bikin automasi yang simple ya. Jadi di sini tuh ada web. Web ini tuh buat nge-generate unicorn name gitu, kayak nama unicorn. Cara prosesnya itu kita masukin nama kita, misalnya nama aku Alvin. Terus kita tinggal pencet get name. Nah, terus ini kita bakal dapat unicorn name kita. Nah, tapi kita mau ngambil nama ini dari Excel kita. Ini aku udah siapin, ada Excel, ada nama-nama. Terus ntar unicorn name yang ini nih, aku mau taruh di sebelah setiap nama. Nah, cara buat robotnya itu gampang. Aku tinggal buka nih, ini tampilan untuk Studio X, aplikasi buat ngebikin robotnya. Jadi pertama kan kita mau ngebuka browser itu, tempat web itu. Kita tinggal use application atau browser. Nah, habis itu kita pencet indicate application. Kita tunjuk aplikasi yang mau kita buka. Bentar ya. Oke, kita tinggal pencet ini browsernya. Habis itu ntar dia otomatis. Kita juga sebenarnya bisa ngetik nama webnya langsung sih. Cuman aku indicate aja. Habis itu kita juga mau buka Excel-nya. Nah, caranya itu pakai use Excel. Terus kita pilih Excel-nya, file Excel-nya. Tapi harus di-close dulu ya kalau mau pilih. Kita pilih file Excel-nya yang ada data-datanya itu. Terus kita mau nge-input data ini. Nama-nama ini kan ada banyak. Kalau cuma satu baris, kita nggak perlu pakai iteration atau looping gitu. Tapi karena ini ada 3 nama nih, 3 baris jadinya, kita perlu pakai yang namanya iteration atau looping. Kalau di coding kita kan ada for atau while. Kalau di sini tuh kita ada activity yang namanya for each. For each di Excel. Nih, for each Excel row. Terus kita pilih sheet yang mana nih? Sheet itu ini nih, yang ini. Jadi kalau ada sheet 2, kita bisa pilih sheet 2. Cuman kita kan di sheet 1 nih. Jadi kita pilihnya sheet 1. Nah, terus kita baru tulis nih activity-nya. Pertama kan kita mau nge-input teks ke browsernya kan yang tadi, ke sini, ke nama ini kan. Kita cari metode namanya input text.
Oh, type into namanya. Sorry ya. Terus kita tinggal pilih nih, mana kolom yang mau kita isi. Ini kita mau isi di text box ini, enter your name. Terus dia otomatis nyari labelnya. Labelnya itu kayak buat tandanya itulah. Ini kolom ngisi apa. Terus kita pencet confirm. Nah, terus kita mau nulis apa nih di box ini? Kita ambil dari Excel-nya itu. Kita pencet Excel-nya, terus iya ini. Sebentar ya. Nah, iya, benar. Kita mau ngambil kolom di kolom A. Jadi kita cari Excel-nya yang kolom A. Nih, row A. Jadi dia bakal ngambil nama-nama itu. Habis ngemasukin nama, kita mau ngeklik ini, get name. Biar kita dapat unicorn name-nya ini kan. Jadi kita cari metode tuh tadi namanya klik. Terus kita pilih box mana yang mau kita itu. Tinggal pencet ininya. Habis ngeklik, kan otomatis namanya udah ke-generate kan. Misalnya kayak tadi, kayak ini. Udah ke-generate kan. Jadi kita mau ngambil value ini, unicorn name ini, terus masukin ke Excel tadi. Caranya kita pakai activity yang namanya get text. Nah, kita tinggal arahin mau ngambil yang mana. Kita kan mau ngambil yang ini, jadi kita pencet aja. Terus confirm lagi. Terus mau di save kemana nih value-nya? Nama unicorn-nya. Kita save ke kolom B. Kolom B itu yang tadi masih kosong, yang isinya buat nyimpen unicorn name itu. Terus udah deh, kita bakal nge-run, tinggal nge-run aplikasi ini, terus ininya bakal keisi. Coba kita run ya. Ini kita bisa close. Browser yang tadi kita juga bisa close. Terus pencet run di sini. Ntar dia bakal otomatis buka browsernya. Ini aku nggak pencet apa-apa ya. Nah, udah. Pas kita buka Excel-nya itu, dia bakal otomatis keisi. Tuh, bakal otomatis keisi. Jadi itu sih salah satu contoh penerapannya gitu. Untuk dari aku sih itu aja. Saya balikin ke Kak Re ya. Oke, terima kasih Kak Alvin. Sangat keren ya kawan-kawan ya. Contohnya ya, terima kasih banyak nih udah dipresentasikan. Yuk kita beri applause dulu yuk. Virtual applause untuk Kak Alvin. Cukup keren ya kawan-kawan ya contoh dari penggunaan RPA ini ya. Saya juga kadang-kadang masih terkagum-kagum gitu. Dia bisa jalan sendiri gitu. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Monica ya. Ya Kak Monica, waktu 4 saya persilakan. Oke, thank you banget ya Kak Rainer. Tadi aku juga sampai keren banget sih, kayak dia bisa nge-generate sendiri gitu ya. By the way, aku mau cek nih, layar aku kelihatan gak ya teman-teman dan Kak Rainer? Di aku udah kelihatan kok Kak. Iya, oke, udah kelihatan ya. Nah tadi kan kita udah kayak nonton videonya, nonton demonya, kita juga udah tahu apa sih UiPath, apa sih UiPath Community gitu kan. Nah, sekarang ini mungkin aku mau jelasin nih, kira-kira kegiatan apa aja sih yang bakal kalian lakuin kalau misalnya kalian tuh bergabung di UiPath Community di BINUS gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kalian bergabung, kalian itu akan ngikutin kelas atau training class yang pastinya itu bakal ngebahas tentang RPA dari awal sampai akhir, dan pastinya juga ditemani sama tim training yang kece-kece banget ya. Nah, buat kalian yang belum tahu atau belum familiar banget dengan RPA atau Robotic Process Automation ini, tenang aja guys, karena kita tuh bakal diajarin materinya dari awal sampai akhir, atau kayak ibaratnya tuh dari
ujung rambut nih sampai ke akar-akarnya ya. Jadi kayak udah diajarin dari awal sampai akhir. Jadi kalian nggak usah takut-takut nih kalau misalnya belum pernah belajar, belum tahu atau gimana. Karena tenang aja, tim training kece-kece kita ini bakal ngejelasin dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalian juga di akhirnya itu bakal berkesempatan untuk ngebuat contoh gitu deh, pembuatan automation yang bisa kalian terapin ke sehari-hari. Kayak misalnya kalian dapat buat project automation gitu yang kalian sendiri bisa jadiin solusi. Misalnya kalian itu punya masalah nih, kira-kira kalian sering copy paste barang atau data dari PDF, tapi kayak lama, butuh waktu mungkin setengah jam atau 1 jam kalau misalnya mungkin PDF-nya berlembar-lembar ya. Nah, di sini kalian tuh bisa kayak create automation atau robot kalian sendiri nih dengan UiPath, terutama nanti di project akhir dibimbing sama kakak-kakak tim training, gitu. Nah, setelah kira-kira kalian udah ikut kelas, ada sharing-sharing dari tim training, dan kalian udah ngebuat project automation kalian, kira-kira apa sih keuntungannya gitu ya? Kan udah dapet pengalaman, udah jelas pasti ya dari training class. Nah, jadi keuntungan yang terlihat di sini, selain pengalaman menarik, pastinya kalian bakal dapet e-certificate. E-certificate itu dari UiPath ya guys, jadi kalian dapat e-certificate-nya yang internasional, karena kita bekerja sama dengan Asia Pasifik, yang sekarang ini tuh berpusat di New Delhi, India. Gitu. Dan nanti ketika kalian juga mengerjakan proyek kalian sendiri, kalian itu dapat feedback dari profesional di UiPath yang bakal kita undang nih. Jadi nanti kalian bisa presentasiin hasil proyek kalian dan dapat feedback juga nih dari beliau gitu. Nanti kalian dapat kira-kira yang perlu apa. Nah, selain itu, kita juga bakal ada webinar sesuai. Jadi dia ada bocor sedikit ya. Nah, aku lanjut aja kali ya. Nah, tadi jadi selain ada kayak webinar-webinar, kita webinar itu ada yang nasional dan internasional. Jadi pastinya itu seputar RPA. Jadi ngebahas mungkin tentang RPA di Indonesia, mungkin jejak karirnya, atau mungkin pengimplementasiannya. Yang pastinya nanti topiknya seru-seru banget topik-topik webinarnya. Setelah itu, dari webinar tersebut, kalian tuh bisa dapet sat poin. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi deh buat kayak ngomongin, duh sat poinnya belum terpenuhi nih, karena kalian dengan ikuti UiPath Binus Community aja, kalian tuh pasti bakal dapet sat poin dengan ngikutin webinar-webinar menarik gitu. Selain itu, kayak yang tadi mungkin Kare udah pernah mention nih di awal, kalian itu bakal berkenalan sama teman-teman atau binusian lain dari region yang berbeda-beda nih. Mungkin ada yang dari Alam Sutra, ada yang dari Bekasi, atau mungkin dari Bandung sampai ke Manggisan. Jadi kalian bisa kayak ketemuan secara online sama teman-teman kalian. Selain itu, kita juga mungkin nanti bakal ada gathering bersama universitas-universitas lain. Jadi selain sesama binusian nih, kalian juga bisa temenan lagi sama teman-teman di luar Universitas Binus gitu. Dan pastinya juga di bawah naungan UiPath Community. Dan yang terakhir dan udah jelas ya, kalian bakal dapat banget technical skill-nya dari RPA dan pengalaman-pengalaman karena kalian secara langsung ngebuat nih project-projectnya. Asik banget kan guys, kayak dengan komunitas ini kalian nggak perlu lagi bingung-bingung gitu kan, aduh gimana caranya nih RPA gitu kan, atau mungkin tertarik dan lain sebagainya. Dan aku juga mau kasih tahu nih kalau misalnya dengan ikut komunitas ini, kalian mau dapat training class, e-certificate, dan SAT point lainnya, kita tidak meminta biaya atau kalian tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali karena semua kegiatannya itu dilakukan secara gratis, guys. Jadi semuanya diadakan secara gratis. Kalian nggak perlu mengeluarkan uang atau biaya-biaya lainnya deh, kalau misalnya kayak pusing-pusing ngeluarin biaya buat training class. Karena di UiPath Binus Community ini kalian dapat melakukannya secara gratis. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing deh masalah biaya-biaya. Kalian cuma perlu siapin semangat kalian aja buat seru-seruan bareng kita. Nah, mungkin selanjutnya kita akan ngebuka nih sesi Q&A. Untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar UiPath Community atau kegiatan, benefitnya, kalian bisa langsung aja tanya dengan cara raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan aku persilakan untuk open mic ya, setelah kayak aku beri aba-aba gitu. Untuk perkenalan, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal daerah atau mungkin asal region dan jurusan kalian aja ya. Nah, atau mungkin kalian yang berhalangan untuk on mic, kalian bisa taruh pertanyaan kalian di kolom chat ya. Yuk guys, bisa langsung tanya-tanya nih, mungkin penasaran tentang UiPath atau UiPath Community, bisa langsung tanya-tanya aja ya. Oke, udah ada satu pertanyaan dari Kak. Oke, mungkin aku langsung bacain aja kali ya. Oke, jadi di sini kita belajar cara mengoperasikan software UiPath ya, Kak. Iya, betul banget.
Oke, jadi nanti di sini kita bakal belajar cara mengoperasikan software UiPath-nya. Gimana sih caranya biar kita nyampe nge-build sendiri nih kira-kira automation untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan repetitif gitu. Semoga menjawab ya, Oki. Ayo tanya yuk kalau misalkan masih ada yang bingung nih tentang RPA atau tentang UiPath-nya itu sendiri, boleh yuk tanya aja. Kita nggak gigit kok. Guys, kita di sini seru-seruan bareng kok. Jadi nggak usah shy cat gitu ya, nggak usah malu-malu kucing karena kita di sini santai. Kakak-kakaknya semua ramah-ramah guys, gak bakal gigit-gigit, jadi tenang aja ya. Ayo guys, tanya aja tanya. Kak Monica siap menjawab. Boleh, aku bantu jawab ya. Kak Monica, ada pertanyaan nih dari Kak Muhammad Zaki. Kak, UiPath itu app sendiri ya? Oke, aku bantu jawab ya. Iya, jadi UiPath itu sama kayak software sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Microsoft, kalian pakai Google, atau kalian pakai Apple, nah itu tuh sama. Sama UiPath itu merupakan kayak software sendiri gitu. Jadi nanti tim training bakal kasih kalian panduan buat ngedownload, nyampe ngoperasiin si softwarenya UiPath itu. Atau namanya kita Studio dan Studio X ya. Nah, untuk yang pertama ini kalian nggak usah pusing-pusing buat coding-coding gitu. Karena nanti pastinya itu kita bakal ngajarin kalian dari no code dulu nih. Jadi buat kalian yang jurusannya beda-beda, bukan cuman sistem informasi atau computer science, kalian bisa langsung gabung karena di sini kita bakal belajar itu yang no code gitu. Sama yang kayak tadi Kak Alvin operasiin gitu ya, tutorin gitu. Jadi tenang aja guys. Gak usah bingung-bingung. Jadi nanti kita ada Studio sama Studio X, yang satu code dan yang satu no code. Tapi untuk pertama kita bakal ngebahas dari yang awal, yang tadi aku bilang tuh. Dari bener-bener ujung rambut sampai ke akarnya. Jadi tenang aja guys, gak usah ragu. Pastinya mantap ya kamu ya. Keren banget. Banyak loh. Oke nih Kak, lanjut aja nih. Ada dari Kak Ranti nih. Apakah training akan diadakan melalui live video, conference, atau melalui video di YouTube nih Kak? Oke, mungkin Kak Renan mau bantu jawab? Boleh. Jadi trainingnya ini akan diadakan melalui ini ya. Jadi kayak ada online course gitu dari UiPath-nya gitu ya. Jadi kalian bisa nonton video langsung dan mengoperasikannya langsung gitu. Tapi nanti kalian bisa nanya-nanya nih ke tim training kita gitu. Jadi nggak masalah ya. Oke, aku juga bantu jelasin lagi ya. Aku bantu nambahin lagi tadi yang Kak Rainer udah jelasin. Nah, jadi nanti training kelasnya itu bakal diadain lewat Meet Teams kayak gini dan diadainnya itu seminggu sekali ya guys. Satu kali pertemuan itu sekitar 90 menit. Dan pastinya itu di luar dari jam kuliah dan di luar dari UTS UAS. Jadi kalau misalnya buat kalian aduh Kak GSLC aja numpuk nih UTS UAS. Nah, ini tenang aja guys karena kalian bakal fleksibel banget buat pilih jadwalnya. Dan nanti pastinya itu bakal live video conference sama kayak kelas gitu ya. Jadi nanti tim training yang kece-kece ini bakal ngajarin kalian. Punya pertanyaan atau apa bisa langsung ditanya deh langsung. Kayak gitu ya Randi, semoga menjawab. Kak, lanjut lagi nih Kak. Ada pertanyaan banyak banget nih Kak. Lanjut dari Kak Devin nih. Kak, bisa dijelaskan tidak hubungan ERP dan UiPath nih Kak? Oke, aku bantu jawab ya. Kalau misalnya ERP itu kan dia lebih kayak penerapan resource-nya gitu kan kepada satu software. Nah, UiPath ini itu bakal ngebantuin buat kayak manage atau navigasiin software ERP tersebut nih contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ERP itu udah bergerak sendiri, tapi kan tetap aja harus ada manajer atau orang yang kayak mengoperasikan kan, kayak melihat, mencek data-data, terus kayak download data-data, nanti dilaporin lagi nih ke CEO atau orang yang punya kepemimpinan ya kan, orang yang pemangku kepentingannya gitu. Nah, UiPath di sini bakal ngebantu ini mungkin buat ekstrak-ekstrak data, kira-kira grafiknya kayak gimana nih, misalnya ERP tentang sales gitu ya. Nanti tuh bakal diekstrak data biar nggak usah download-download ulang atau banyak-banyak nih download dari beberapa departemen. Jadi nanti bakal dibantu sama UiPath. Kayak gitu, jadi lebih ke automation-nya lagi sih supaya kita nggak usah download ulang-ulang gitu kan ya. Semoga menjawab ya, Devin. Oke, mantap. Oke, selanjutnya nih, pertanyaannya banyak banget nih Kak. Kita lanjut aja kali ya. Oke, boleh. Dari Kak Celine, fitur-fitur apa aja nih yang ada di UiPath nih Kak? Tadi kan salah satunya dijelasin ya, automation, mengoperasikan yang ada di layar komputer kita dan juga melakukan otomasi dari data-data yang ada di file-file kita. Nah, mungkin Kak Monica mau nambahinnya ada apa aja nih? Oke, jadi mungkin aku nambah-nambahin ya. Sebenarnya fiturnya tuh bener-bener banyak banget. Dan itu tuh
kalian bisa kreasiin sekreasi kalian deh, kayak sekreatif kalian mau kayak gimana bentuknya itu tuh bebas sesuka kalian. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang fiturnya apa, fiturnya tuh banyak banget guys. Jadi kalian tuh bisa kayak explore sendiri dan kayak nyoba-nyoba ini kira-kira aku abis nge-detect teks, abis itu aku mau masukin kemana ya? Nah itu kan udah termasuk ke dalam fitur ya. Tapi fitur-fitur utamanya itu dia bisa nge-detect teks, abis itu dia juga bisa kayak membacakan sesuatu nih, misalnya teksnya panjang lebar nih, kita mau membaca tapi kayak panjang banget. Nah itu kita bisa kasih aja teksnya, nanti robotnya bakal bantuin buat baca. Atau si iPad ini juga, si studionya tuh bisa kayak ngedetect gambar nih. Misalnya kita ada gambar nih, dia bakal ngedetect nih gambarnya di dalam itu ada apa aja. Apakah ada orangnya cowok atau cewek, dia juga bisa ngedetect guys gitu. Terus ada mungkin pensil, pulpen, kertas, dia tuh bakal ngedetect. Jadi kayak AI lagi ya Kak Rainer ya. Betul banget Kak Mon. Pastinya Iya, keren sih. ngebantu kayak gitu. Keren banget ya Kak Rainer ya. Oke. Gitu. Udah Semoga selesai Kak. Lanjut ya. Oke, boleh. Banyak nih pertanyaan yang ngantri nih Kak. Ini dari Kak Boleh. Dian nih selanjutnya nih. Kak, kalau baru awal-awal mengenal app-nya ini sendirinya gimana ya Kak? Oke, kalau baru awal-awal mengenal app-nya ini sendiri gimana ya? Kalian tenang aja sih sebenarnya, karena nanti pas training class itu bakal dikenalin cara downloadnya, cara pertama kali drag-nya, ketiknya di mana, tarik-tarik fitur-fiturnya itu di mana, itu semua bakal diajarin. Dan bahkan pas training class itu nanti kalian bakal diajarin teorinya dulu nih sedikit supaya kalian nggak melenceng pengertiannya tentang automation. Gitu sih, semoga membantu ya Dian ya. Oke, terima kasih Kak Mon. Nah, ini lanjut lagi Kak Mon ya. Dan Kak Boleh. Vincent nih. Kak, contoh-contoh project-project keren yang bisa dibikin lewat UiPath apa aja nih Kak? Wih, ini banyak banget ya, Banyak Vincent. banget sih ya pastinya ya Kak ya. Itu tuh kalian tuh bisa bebas ya, sesuka kalian gitu. Jadi, cuman aku bakal nyontoin aja ya. Project-project keren itu contohnya yang tadi Kak Alvin udah nyontohin aja itu sebenarnya udah keren banget sih. Betul Kayak banget sih Kak, keren banget itu menurut aku. dan copy paste bahkan masukin ke Excel langsung ke save. Ya nggak sih Kak Rainer? Ya jadi kita nggak perlu ribet-ribet ya, kalau misalnya ada 2000 rows misalnya kita mau masukin, jadi kita nggak usah Ctrl C, Ctrl V gitu, capek kan. Jadi kita tidur aja udah dia jalan sendiri Ya, kan ya. bener banget. Nah, tadi kan mungkin contohnya baru 3 row ya sebenarnya. Tapi sebenarnya robot ini tuh bisa ngerjain mungkin sampai bersheet-sheets gitu loh, berhalaman-berhalaman. Mungkin kalau misalnya dia 2000 nih kayak yang tadi Kak Rainer jelasin, itu tuh bisa banget gitu. Dan mungkin aku bakal kasih salah satu contoh project lainnya ya. Nah, salah satu project lainnya itu ceritanya kalian tuh mau copy paste nih data dari website gitu ya. Dan tapi datanya itu kalian mau copy ke Excel. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya copy ke Excel tuh harus satu kolom gitu kan. Kalian nggak bisa copy paste terus nanti tiba-tiba di Excel-nya udah rapi. Nah, dengan bantuan robot ini tuh kalian bisa langsung ngedetect teks yang ada di website dan masukin sesuai row dengan rapi gitu. Karena kalau misalnya kalian tahu sendiri, kalau misalnya kita mau copy paste dari website atau mungkin kita dari PDF, itu tuh nggak bisa masukin secara rapi per row. Karena dia tuh bakal kayak berantakan gitu. Ya nggak sih Kak Rainer? Pernah nyobain kan Kak Rainer? Iya benar-benar keren banget sih Kak. Oh ya, aku juga mau nambahin nih contoh project yang paling keren juga menurut aku sih. Jadi kayak kita itu bisa nge-copy data dari suatu website, langsung masuk ke Microsoft Word, kita ubah ke PDF dan langsung kita email ke pelanggan. Itu menurut aku sih paling keren banget sih yang pernah aku cobain dulu. Jadi kayak ibaratnya kita membuat invoice secara otomatis dan langsung dikirim ke email. Keren banget gak sih ya Ramon? Oh, jadi ceritanya kita nggak usah buat-buat email satu persatu lagi. Iya benar banget Kak. Jadi kayak tiba-tiba kita masukin data dari website otomatis ke Microsoft Word, kita langsung ubah ke PDF, langsung di email ke pelanggan secara otomatis tanpa kita menyentuhnya. Gila ya Kak. Itu paling Iya. keren sih menurut aku. Oke, asik banget ya. Nah, itu semoga menjawab ya buat contoh project-project kerennya. Bahkan sebenarnya masih banyak lagi ya project-project kerennya Vincent. Mungkin nanti kita bakal lanjutin lagi kalau misalnya ada waktu ya. Mungkin aku bakal langsung lanjut aja kali ya. Ini dari Muhammad Zaki Yusuf. Laptop RAM 4 GB bisa mengoperasikan software UiPath gak, Kak? Mungkin ini aku minta salah satu tim training buat jawab aja ya. Kira-kira berat gak sih softwarenya? Mungkin Alvin bisa bantu jawab? Oke, sebenarnya nggak perlu RAM gede-gede banget sih. Kalau dari webnya itu minimal spesifikasi RAM itu cuma 4 GB, udah bisa ngejalanin aplikasinya. Ini aku RAM 8 GB aja udah kagak lemot sama sekali. Jadi 4 GB cukup sih. Iya.
Dan pastinya itu tuh sebenarnya nggak berat sama sekali sih. Aku juga RAM-nya ini 4 GB kok, tapi masih kuat. Masih kuat sambil nonton YouTube, sambil nyoba-nyobain di studio itu tuh masih kuat banget. Pokoknya sambilan semuanya, sambil nge-zoom juga aku masih kuat kok. Jadi harusnya RAM 4 GB cukup ya. Thank you juga buat penjelasannya Kak Alvin. Oke. Oke, kita lanjut aja ke Kak Rainer ya. Iya lanjut, boleh aku bacain ya. Lanjutnya dari Kak Oki lagi, nanya lagi nih. Di mana saya bisa melihat silabus course-nya ya Kak? Seperti berapa minggu durasinya dan detail apa aja yang nanti akan dipelajari Kak? Oke, ini aku serahin ke tim training yang super kece lagi kali ya. Mungkin boleh Kak Ivan bantu jawab ya. Oke nih, terima kasih banyak nih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk silabus kursnya itu nanti bakalan kita kasih sebelum pertemuan 1 gitu. Jadi beberapa hari sebelum pertemuan pertama kita di awal November nanti bakalan dikasih gitu. Nah, untuk berapa minggu dan durasinya, jadi seperti tadi sudah dibilang Kak Monica juga, jadi itu setiap minggu itu ada satu pertemuan dan durasinya itu sekitar kurang lebih 90 menit gitu. Jadi dan juga untuk waktunya itu sudah pasti nggak bakalan ganggu UTS dan UAS kalian dan juga nggak bakalan bentrok sama jadwal kuliah gitu. Jadi benar-benar aman gitu. Gitu sih. Terima kasih. Thank you penjelasannya Kak Ivan. Semoga menjawab ya Oki, dan aku juga nanti bakal nambahin sih. Aku nambahin ya maksudnya. Jadi buat silabus course dan lain sebagainya detailnya itu nanti bakal dikasih sih sebelum training. Jadi kalian bisa tahu dulu nih kira-kira apa. Gitu ya Oki, semoga membantu. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Lanjutnya dari Kak Vesalonika nih. Untuk proyeknya apakah dikerjakan secara individu atau kelompok nih Kak? Oke, aku lupa mention ya tadi ya. Jadi buat projectnya itu kalian bebas buat ngelakuin secara kelompok. Makanya ajak teman kalian guys yang banyak. Jadi kalian tuh bisa sekelompoknya sama teman-teman kalian lagi. Jadi kalian misalnya mau sambil ngobrol-ngobrol, mau sambil mungkin gibah-gibah kecil-kecilan kali ya. Nah itu tuh bisa sambil automation juga. Jadi kalian bisa sambil buat projectnya sambil ngobrol-ngobrol sama teman kalian. Makanya ngajak ya teman-teman kalian. Soalnya kita ini terbuka dan gratis, bebas jurusan, apa aja boleh gitu. Dan pastinya diajarin dari awal sampai akhir. Jadi menarik banget ya. Gitu. Benar banget sih Kak, ajak teman-teman mabarnya kalau mau tuh langsung kan bilang, daripada mabar mendingan kita belajar RPA kan pasti keren banget gak sih? Bener-bener. Nanti main game-nya jangan-jangan udah dibantuin sama robot yang menang terus ya guys. Itu hebat banget itu ya. Iya. Ya, makanya ajak nih teman-temannya mumpung kita gratis nih, nggak biaya apapun loh. Jadi dapat ilmu, dapat sertifikat, bayangin tuh, hebat banget. Ayo ajak aja. Ya plus dapat SAT lagi ya Iya kalian benar buat. nih, bagi-bagi semester 1, semester 2 yang mau ngegas SAT nih, keren banget sih, bisa dapat banyak. Mau nanya Kak, Boleh. ini UiPath itu community itu ada bootcampnya nggak? Saya mau itu mau daftar kalau mau ikut acara ini. Oke, mungkin sependengaran aku ya. Tadi Celine tuh nanya apakah ada bootcamp-nya atau enggak ya nggak sih Kak Rainer? Iya sih agak samar-samar juga aku kurang dengar juga. Oke. Ya, Buat bootcamp-nya itu sebenarnya kita nggak ada bootcamp yang kayak 1 bulan langsung babat abis materi, karena kita juga memikirkan jadwal kuliah, belum lagi kalian ada tugas dan lainnya ya, karena kan kita nggak mau berdempetin 1 hari 1 sesi, 10 atau sebulan habisin materi, jadi kita nggak bakal kayak gitu ya. Jadi tenang aja sih sebenarnya, kita itu bakal training kelasnya itu selama 1 semester ini, kurang lebih mungkin sekitar 8 sampai 10 pertemuan, kayak gitu Celine. Ya Kak, jadi daftar trainingnya di mana Kak? Saya tertarik Kak. Oh iya. Wih seneng banget ya ada yang tertarik. Oke, tenang aja. Udah semangat banget nih ya kayaknya ya. Banget. Nextnya ya, ada registrasi. Oh iya. Oke, semangat banget nih ternyata Selin ya. Oke, buat teman-teman lain yang gak kalah semangatnya sama Selin juga ditunggu sebentar ya, habis sesi Q&A. Habis ini nanti kita kasih tahu kok, santai. Oke, mungkin kayak pertanyaannya itu ya Kak. Ada lagi gak ya? Ada lagi nih Kak, dari Kak Oki nih, kayaknya Kak Oki bersemangat banget nih. Pertanyaan ini Kak nih, apakah softwarenya bisa dimasukin script programming atau harus dioperasikan secara GUI, drag and drop seperti yang dicontohkan Kak Alvin tadi? Oke.
Mungkin ini bakal menutup sesi Q&A jadi pertanyaan terakhir kita ya buat dari Kalki ini. Mungkin aku bakal bantu jawab ya. Jadi seperti yang aku tadi bilang, kita tuh ada dua software, Studio dan Studio X. Yang satunya code, di mana kalian langsung masukin script programming. Dan satunya lagi tuh yang no code, yang tadi langsung drag and drop aja sama yang kayak Kak Alfi udah tutorialin. Nah, pertamanya kita tuh bakal belajar di semester ganjil ini untuk yang no code. Dan untuk semester genapnya kemungkinan nanti kita bakal ada script programming ya. Ditunggu aja, jadi jangan lupa. Wah, sepertinya Kak Monica disconnect nih. Coba mari kita tunggu sebentar ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, karena ini Kak Monica sepertinya ada kesalahan teknis nih, jadi aku mau lanjutin aja nanti ya, apa namanya, jadi aku aja nge-backup ya. Jadi aku mau jawab lagi pertanyaan Oki, software bisa dioperasikan secara programming atau GUI, keduanya bisa ya kawan-kawan, karena dibagi dua, yaitu ada Studio dan Studio X. Oke. Ya, mungkin untuk semester ini kita akan belajar mengenai GUI dulu, karena menggunakan apa namanya Studio X. Oke, sebentar aku buka lagi PPT-nya sebentar ya. Untuk layarnya sudah kelihatan belum teman-teman? Mungkin Kak Alvin boleh dilihat sudah kelihatan belum? Udah Kak. Oke. Tadi kita nyampe Oke, kita tadi udah selesai ya. Kita udah cek tadi, udah nggak ada pertanyaan lagi karena udah ditutup sisi Q&A-nya. Oke, selanjutnya ini ada ini nih. Ada link pendaftarannya nih. Kalau yang tadi kan udah banyak yang semangat tuh mau daftar kan. Boleh yuk langsung di-scan aja QR code-nya atau langsung open aja link yang di bawah ini untuk mengisi pendaftarannya itu. Oke, nanti aku buka ya kira-kira sampai jam mungkin jam 19.55 mungkin aku tampilkan QR ini ya. Kalian boleh langsung aja apa namanya buka linknya ini untuk melakukan pendaftaran nih. Yuk boleh yuk kalau yang tadi kan banyak yang berminat kan, ayo langsung aja. Oh ya, ini minta linknya ya, sebentar ya aku share dulu ya, biar lebih gampang. Sudah aku share ya Kak. Kak Ivan nih ada link registrasinya nih, kawan-kawan bisa langsung klik aja langsung di sini ya untuk mendaftar ke UiPath Community ini ya. Yuk, tadi yang udah semangat kan banyak tadi itu, ayo join.
Oke, Kak Selin udah gabung ya, mantap. Terima kasih Kak Selin. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Juwita nih. Kak, ini open registrasi sampai kapan ya? Kalau kalau link ini akan terbuka sampai beberapa hari ke depan ya. Tapi kalau QR-nya mungkin sebentar lagi akan saya tutup. Tapi kalau kalian simpan aja dulu linknya, nanti bisa juga di-share ke teman-temannya jika ada yang mau join juga dari teman-teman kalian. Oke, tapi formnya terbuka terus sampai beberapa hari ke depan ya. Jadi jangan khawatir. Andika masih mau berpikir-pikir dulu tentang UiPath ini juga nggak apa-apa, nanti daftarnya nanti juga nggak apa-apa. Asalkan secepatnya daftar, takutnya ditutup sebelum mulai kelas-kelasnya. Oke. Apa ada yang mau bertanya lagi nggak? Kita udah jam bentar lagi nih, saya tutup ya. Paling telat pendaftaran kapan tuh, Kak Ray? Kenapa Kak Lisa? Paling telat pendaftaran kapan tuh? Tadi kan katanya jangan sampai telat tuh, Kak. Kalau bisa sebelum ini ya, sebelum kelas dimulai ya. Kalau kelas dimulai itu kalau nggak salah 1 November ya. Jadi kita pendaftaran sampai tanggal 27 nih kawan-kawan. Jadi jangan sampai telat ya. Masih ada 5 hari lagi kurang lebih nih. Boleh dulu disimpan dulu linknya, dipikir-pikir dulu. Kalau misalkan mau ajak teman-teman nih, ya udah boleh langsung di-share aja ke grup-grup kalian. Mau grup maba, mau grup kelas juga boleh. Kayaknya mendingan langsung daftar gak sih, Kak Ray? Nanti linknya kependem nanti, kelelap. Oh iya benar juga ya, tapi langsung aja sih ya, kayak benar juga kali saya. Jadi kayak langsung aja ya, udah isi aja nama sih, gampang sih. Apa sih yang dibutuhin kan cuma nama, NIM, jurusan. Langsung aja, udah banyak kok teman-teman kita yang kemarin daftar dari Expo 1 nih. Udah mulai banyak teman-temannya, siapa tahu tanya teman-teman nih udah daftar belum, kan join sama teman-teman. Asik juga loh ketemu-temu. Ya, ayo guys, jangan sampai ketinggalan. Lumayan loh. Kapan lagi belajar automation? Saya automation ini dia juga peminatan juga ya, Ray. Kalau Iya, misalkan di SI, iya dia juga peminatan loh guys. Kalau misalkan nanti, kalau SI itu kalau nggak salah semester 4 ya, kalau nggak iya salah ya, Kak. semester 4 nih Kak. Iya, betul banget tuh. Nah, ini salah satu. Minornya ada UiPath loh. Iya, betul banget. Nah, jadi sebelum kalian kira-kira nggak ada bayangan gitu ya, minernya tuh kayak gimana, boleh banget nih dicoba-coba dulu automationnya. Automation tuh seru kok guys, nggak sesusah apa yang kayak di judulnya ya, automation tuh nggak sesusah itu. Benar banget Kalisa, kayak nanti bakal seru kok, kalian juga dapat insight banyak banget. Kayak kalau kita kan belajar Studio X ini kan, kita drag and drop ini kan, jadi kayak ibaratnya kayak main puzzle aja nih kawan-kawan kan, puzzle tapi yang puzzle ini bentuknya bebas, kita bisa bikin apa aja dengan puzzle ini, jadi nggak terbatas ya, dengan yang terbatas hanya ada kreativitas kita aja ya. Benar nggak Kalisa? Iya, betul banget sih. Kayak apa ya, kita tuh mempermudah hidup sehari-hari kita gak sih, Kare? Kayak biasa kalau Ya. kita organisasi tuh kirim email harus satu-satu. Diketik nama emailnya. Kalau kita tuh bisa bikin robot, kayak kita tuh udah ada Excel-nya nih, tinggal kita input aja gitu. Terus nanti ke send automation-nya gitu ya, Kare. Iya, benar Easy banget. banget sih. Kayak ini tuh konsep automation itu ya, dia tuh bukan cuma mempermudah kita buat pelajaran, tapi itu sebenarnya tuh mempermudah kita buat sisi hidup kita, Kak Re. Siapa tuh nanti kalau misalkan nih kita kerja ya, bos kita suruh kita kirim email, capek tuh ya satu-satu. Mending udah pakai automation ini aja, udah belajar tuh di Benar kuliah. banget Kalis. Udah easy life banget gak sih, Kak Rai? Banget. Oh iya, by the way nih, waktunya bentar lagi udah selesai nih. Jadi aku stop aja ya QR ini ya. Tapi kalian tetap bisa daftar ya sampai tanggal 27, ingat. Jadi mau di-share sekarang ke teman-teman boleh langsung daftar sekarang. Keburu ditutup loh tanggal 27. Nanti sayang loh kalau misalnya udah ditutup, nanti nyesel. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, ini ada ini nih sosial media kami nih, UiPath Binus. Kalian bisa cari di Instagram, sekalian buka HP-nya, follow Instagram @UiPath Binus sekarang. Bisa dapat informasi-informasi mengenai training, mengenai automation dan lain-lain di sini loh. Jadi jangan ketinggalan informasi, kawan-kawan bisa follow ini. Oke. Bisa aku copyin juga linknya langsung nih, sebentar ya. Aku langsung copy aja di chat ya. Udah aku copy ya link Instagramnya, kalian bisa klik di situ langsung follow aja langsung di situ.
Oh iya nih, bener nih kata Kak Monica nih. Jangan lupa nyalain notifikasinya nih. Notifikasi ini penting nih, soalnya nanti bakal ada info-info menarik dari UiPath Binus. Jadi supaya nggak ketinggalan, follow sekarang dan nyalain notifikasi. Oke. Oke nih Kak Selin udah semangat banget nih kayaknya nih. Udah follow, udah nyalain notifikasi. Mantap. Terima kasih ya Kak Selin ya. Oke, lanjut. Ini ada yang Iya, raise ada hand yang ya. raise hand nih. Saya masih boleh nanya, Kak. Oh, boleh. Oke, Kak. Oke. Pertanyaan apa? Nah, kan saya kan mahasiswa SI ya. Terus jadi nanti semester 4 ada minor yang ini RPA ini. Jadi kalau saya ikut sekarang di sini, nanti kalau saya pilih peminatan lagi, saya belajarnya ngulang gitu lagi dong. Ngulangin topik yang sama gitu apa gimana? Oh, enggak dong. Kalau misalkan apa namanya buat perkuliahan, ini tuh kayak cuma starternya aja gak sih, Kare? Ini tuh kayak Iya, kita tuh benar belajar. banget. Cuma belajar kayak versi buat citizens-nya doang gitu. Buat kayak kita tuh mempermudah kerja kantoran kita, untuk mempermudah hidup-hidup kita gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kamu di minor, wah itu udah pasti beda lagi Lebih ya. mendalam kali ya, lebih Lebih mendalam. mendalam kalau itu. Di Tapi sini kita cuma belajar basic-basic aja. betul. Cuma kayak pengenalan konsep lah ya karya. Jadi kayak anggapannya nanti kalau misalkan kamu emang mau ambil minornya nanti nggak kaget lagi. Betul nggak Kare? Iya, betul banget. Jadi kayak udah ngerti basic-basicnya, wah nggak kaget nih. Aku udah pernah nyobain nih sebelumnya nih, wah easy lah ibaratnya gitu ya. Tapi mungkin Iya. kalau di minor lebih mendalam nih ya. Jadi nggak sedalam yang kita pelajari di UiPath Community ini. Semoga terjawab ya, Kak Oki. Oke, makasih. Nah, tuh benar kata Kak Moni. Makanya sebelum minor program ikut dulu training kelas kita. Oh iya kawan-kawan, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjut nih karena kita waktunya juga terbatas, kalian bisa langsung tanya aja ke ini ya, ke sosial media kami ya di Instagram ya, langsung aja DM UiPath Binus nih. Adminnya baik-baik kok, jadi jangan khawatir, langsung aja tanya apapun itu. Oke. Oke, karena waktunya sudah ini, aku langsung lanjut aja ya. Nah, ini kawan-kawan ada exit ticket nih. Kalian bisa langsung isi aja ya sebagai absensi ya, jangan lupa. Ini aku share juga linknya di chat. Ayo, jangan lupa ya diisi exit tiketnya sebagai absensi kalian. Oh iya, sebelum ini aku mau ini dulu nih, mau dokumentasi dulu nih. Kalian, aku stop dulu ya sebentar ya, nanti aku tunjukin lagi. Oke. Ayo, kalian jangan lupa nyalain kameranya dulu sebagai sesi dokumentasi nih. Ayo rapiin dulu rambutnya, sisir dulu yang rapi, biar bisa keren di kamera. Oke. Yuk, udah banyak nih yang on cam nih. Oh, ada rame ya, ada Kak Oki, ada Kak Marisa Bella, ada Kak Zaidan, ada Kak Selin, rame juga ya. Kamonik gelap-gelapan aja. Ini Kamonik mati Oh lampu iya, kan? kamu ini gelap-gelapan aja nih. Tadi Dia mati ternyata lampu, Teman-teman ya, gengs. tadi aku tiba-tiba kelempar mati lampu guys, jadi aku pakai HP. nggak apa-apa kamu. Wah, Aku nggak udah sabar nih buat ganteng-ganteng, cantik-cantik ya yang belajar join. walaupun online. Ayo, masih ada banyak sih yang belum on cam sih, Karai. Wah, ini nih, nanti kehilangan kesempatan eksis di Instagram kita loh, guys. Mumpung lagi di sini nih, ayo kita cari perhatian. Ya, mungkin Ayo, yang on cam, lain oke. bisa di on cam. Oh, lumayan banyak ya expo kedua ini ya dibanding expo pertama. Ya, Wih, ini ada pada apa lagi nih? semangat nih, Karai. Wih, banyak yang semangat banget nih kayaknya nih. Ayo dong semangat. Oke. Bentar lagi aku screenshot ya. Aku screenshot sekarang ya. Ayo senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Boleh off cam lagi juga nggak apa-apa. Oke, aku tampilin lagi ya. Tadi exit tiketnya.
Yuk, jangan lupa isi exit tiketnya ya. Aku tunggu sampai 20 lewat 3 menit deh. Ya, buru-buru. Jangan lupa buat daftar juga, jangan cuma isi exit tiket ya guys. Jangan lupa Oh iya. kalian isi registrasinya juga ya, buat join community kita. Tadi udah aku share kok linknya, tinggal klik, isi nama, NIM, jurusan, dan lain-lain. Daftar deh, nanti kita undang. Ih, mantap banget ya. Jangan lupa buat join grup lainnya juga ya, buat nanti komunikasi bareng kitanya lebih gampang. Benar banget nih kamu. Nanti ketemu teman-teman juga loh, nanti banyak teman. Udah banyak kok yang join kemarin dari ekskul pertama. Lumayan loh nambah-nambah teman dari berbagai jurusan. Jangan lupa ya guys buat isi regisnya, karena sebelum tanggal 27, sebelum welcoming party kita yang asik banget, nanti registrasinya akan kita tutup. Jadi buru-buruan nih nanya-nanyain teman kalian, ajak-ajakin buat join bareng ya. Oh iya, benar banget. Nanti kita ada welcoming party loh, yang MC-nya nih Kak Lisa loh. Tadi kan Kak Lisa udah muncul ya. Nongol Berat dikit, ya. spill dikit. Well ya, spoiler. Spoiler lah ya, spoiler lah ya. Ayo biar makin tertarik join nih, karena ada Kak Lisa kan. Tapi joinnya jangan karena Kak Lisa doang ya, tapi karena tertarik karena RPA-nya gitu loh. Waduh, jangan sampai ya. Jangan sampai guys. Tenang Jangan aja. sampai join karena Kak Lisa doang nih. Bahaya. Aduh, pusing-pusing. Jangan lupa diisi ya, registrasi dan exit tiketnya. Iya, benar Ayo banget. ingat-ingat benefitnya banyak banget loh, jadi jangan sampai nggak regis loh kawan-kawan. Mumpung gratis nih, nggak keluar apapun. Oke, kayaknya waktunya udah habis ya, jadi aku lanjut aja langsung ke selesai ya. Terima kasih semuanya sudah join ke Expo kedua ini ya. Terima kasih udah mau mendengarkan, dan terima kasih yang udah registrasi dan tadi udah aktif. Kalian hebat-hebat semua kok udah aktif di Expo kedua ini. Jadi saya dan Kak Monica pamit undur diri ya. Terima kasih kawan-kawan. Thank you semuanya. Stay Thank you safe ya. semuanya. Sampai Makasih jumpa ya. di joining kelas kita semua welcoming party. Sampai jumpa di welcoming party. Yang mau live udah boleh live ya.